Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daniel Suryanto dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205.1835. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Kapitas Lekta Hukum Pidana yang diajarkan oleh Bapak dosen Heri Firmansyah, SHMH MPA, selaku pengampu mata kuliah tersebut. Materi Kapitas Lekta Hukum Pidana ini yang saya akan tampilkan itu ada dua. Pertama, ada kebijakan penanganan di lapas, di Indonesia berkaitan dengan overkapasitas. Yang kedua adalah pidana mati. Kebijakan penanganan di lapas di Indonesia ini kita jangan melihat berkaitan dengan overkapasitasnya, tapi kita lihat perbedaan dari lapas dan rutan terlebih dahulu. Lapas itu adalah tempat di mana seseorang dinyatakan bersalah. Ingat, dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan. Nah, lapas ini adalah merupakan muara akhir dari proses tindak pidana yang terjadi. Nah, sedangkan rutan itu apa? Rutan itu adalah tempat transit bagi siapa? Bagi terdakwa atau tersangka yang ditahan oleh jaksa, hakim, kepolisian untuk kepentingan apa? Penyidikan atau penuntutan atau sidang di pengadilan. Nah, kalau rutan ini adalah merupakan muara awal dari proses perperkara di pidana. Nah, selanjutnya itu saya akan menampilkan data mengapa telah terjadi overkapasitas di lapas di Indonesia. Inilah grafik perbandingan antara total tahanan napi dengan kapasitas rutan dan lapas yang ada di Indonesia dari Oktober 2017 sampai dengan Oktober tahun 2020. Kita lihat gambar yang oranye, setiap tahun kapasitas rutan dan lapas yang ada di Indonesia tidak bertambah. Sedangkan jumlah tahanan dan napi, ada gambar grafik yang berwarna biru, setiap tahunnya meningkat. Khusus untuk tahun 2020 baru ada penurunan sedikit akibat adanya wabah penyakit COVID-19 dan adanya pembunuhan hak-hak napi menjelang masa bebas bersyarat. Penyebab timbulnya overkapasitas di lapas. Dari faktor eksternal, setelah napi keluar dari lapas, masyarakat tidak mau menerima mantan napi untuk bekerja di tempatnya karena sudah terlegitimasi, sehingga untuk bertahan hidup napi tersebut harus melakukan tindakan kriminal lagi dan menjadi penghuni lapas lagi. Dan faktor internal yang mempengaruhi timbulnya overkapasitas di lapas itu kurangnya pendidikan keterampilan yang ada di dalam lapas. Kedua, kurangnya kapasitas di dalam lapas. Ketiga, dan kurangnya bimbingan konseling di dalam lapas, sehingga setelah napi tersebut keluar dari lapas, napi tersebut susah mencari pekerjaan. Akibatnya napi tersebut melakukan tindakan kriminal lagi. Dampak yang ditimbulkan dari akibat adanya overkapasitas di lapas adalah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di lapas. Seperti apa? Seperti pencurian, pemerasan, dan pengancaman sesama napi. Terus ada perkelahian antar narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Bisa juga terjadi pemberontakan dan penguatan terhadap petugas dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan gangguan ketertiban dan keamanan di lapas, berikut ini terdapat beberapa pasal untuk mengatasi hal tersebut, tetapi tidak mengatur secara spesifik bagaimana ketentuan yang dapat mengatasi gangguan ketertiban dan keamanan, yaitu hanya pada pasal 46 sampai 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Tetapi di dalam pasal tersebut hanya menyantumkan pada kewenangan-kewenangan lapas dan mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan keamanan di lapas. Dan begitupun juga dengan rutan. Itu tercantum di pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 458 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Cuman di pasal 43 sampai 47 PP Nomor 58 Tahun 1999 itu hampir sama dengan pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa negara yang menghapuskan pidana penjara. Contohnya di negara Prancis. Nah, di negara Prancis ini, misalnya seseorang ditetapkan hukuman penjaranya selama 6 bulan penjara. Nah, hukuman 6 bulan penjara ini atau kurang bisa digantikan dengan apa? Dengan mengikuti kursus, perawatan medis, atau melakukan hal-hal atau pekerjaan yang di luar masa tahanannya. Pada saat sekarang di Prancis ini, perhitungannya hari-hari yang di luar tahanan itu dihitung juga sebagai hari-hari penahanan. Jadi hari-hari di luar itu maksudnya hari-hari di mana dia melakukan pekerjaan di luar. Pada negara Yunani, dapat beberapa ketentuan yang mengubah pidana penjara menjadi pidana denda. Bisa berupa denda, bisa juga berupa pidana tertunda atau bersyarat atau pidana bersyarat. Misal kalau denda itu pidananya itu dirubah dari, pokoknya dia tetapin pidananya itu selama 6 bulan.
ya, dikonversikan menjadi dalam bentuk denda. Terus ada pengurangan masa pidana dengan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, jika pidana penjara ini 6 bulan dapat dikurangi dengan bekerja di luar seperti di perkebunan atau pertanian. Nah, pengurangan itu misalnya bisa 2 hari dia tiap hari kerja, kemungkinan lain jika dia bekerja tiap jam itu akan dikurangi, tiap hari itu akan dikurangi 1,5 hari tiap hari kerja di dalam penjara, gitu, jika di dalam penjara. Terus solusinya untuk mengatasi overkapasitas ini apa? Pertama, perlu dilakukannya edukasi. Ingat, edukasi dalam hal skill keterampilan yang tepat kepada warga permasyarakatan atau warga binaan. Perlu dilakukannya upaya revitalisasi. Revitalisasi dalam hal apa? Penambahan jumlah kapasitas lapas untuk mengatasi overkapasitas. Terus yang ketiga, perlu dilakukan penyederhanaan hak-hak napi, cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat dan sebagainya. Tempat itu perlu kerjasama antara pihak lapas dengan psikologi untuk memberikan bimbingan konseling kepada para napi supaya para napi itu tidak mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pidana mati. Pidana mati sendiri terdapat ketentuannya di dalam pasal 10 KUHP. Nah, dalam pasal 10 KUHP ini terdapat dua pembagian hukuman pidana. Yang pertama ada pidana pokok, yang kedua ada pidana tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari apa aja? Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Pidana tambahan itu terdiri dari apa saja? Yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dalam pandangan beberapa kelompok mengemukakan beberapa pandangan mengenai pidana mati. Salah satu kelompok itu Lambrosa dan Garopalo yang menyatakan bahwa alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Intinya pidana mati ini merupakan alat yang mutlak karena kejahatan individu tersebut tidak dapat dimaafkan atau tidak dapat diperbaiki lagi. Terus yang kedua adalah pandangan kelompok kontra pidana mati. Yang menurut Beccaria, pidana mati ini bertentangan dengan kontrak sosial karena hak hidup seseorang tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai pidana mati di KUHP. Yang pertama ada makar terhadap presiden dan wakil presiden, yang penting kita tahu itu pasal 104 KUHP. Yang kedua membujuk negara asing untuk berperang. Yang ketiga menyebabkan huru-hara. Yang keempat membawa itu musuh waktu perang. Yang kelima pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan sebagainya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pidana mati di luar KUHP. Yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pidana narkotika, terdapat pada pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2, 116 ayat 2, pasal 118 ayat 2, pasal 119 ayat 2, pasal 121 ayat 2. Ketentuan ini, perbuatan ini diatur pada ayat 1. Dan yang nomor 2 ini itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembatasan korupsi. Yaitu tercantum di pasal 2 ayat 2. Tetapi dalam pengenaan hukuman pidana mati ini ada pengecualian, yaitu dalam keadaan tertentu. Misalnya itu terdapat di dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 tersebut. Terus yang kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia, pasal 36 yang mengacu perbuatannya pada pasal 8 dan pasal 37 yang mengacu perbuatannya pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Intinya pada pengaturan pidana mati di luar KUHP sudah ditentukan, tetapi pada fakta dan kenyataannya di lapangan hakim selalu berhati-hati dalam menerapkan atau menghukum seseorang pidana mati tersebut terhadap pidana mati tersebut. Mengapa hakim bersangat berhati-hati dalam memutuskan pidana mati? Karena hukuman atau putusan hakim itu hanya bersifat sekali. Jika diketemukan bahwa seseorang itu tidak bersalah, maka putusan itu tidak dapat dicabut kembali. Di Indonesia, hanya kasus narkotika sajalah yang dapat dikenakan hukuman mati oleh putusan pengadilan. Untuk kasus-kasus korupsi, pada sampai saat ini, Oktober 2020, belum ada kasus korupsi yang dihukum oleh pengadilan dengan pidana mati. Begitupun juga dengan tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Itu pun belum ditemukan kasus yang putusannya menghukum terdakwa pidana mati, belum ada sampai Oktober 2020. Itu paling tinggi itu hanya hukuman pidana seumur hidup. Tapi saran dari saya untuk kasus korupsi dan kasus narkotika, karena hal tersebut merugikan suatu negara atau kepentingan publik yang lebih luas, itu lebih menekankan untuk pidana hukuman mati. Karena mengingat
betapa besarnya kasus narkoba dan kasus korupsi yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Untuk khusus kasus tindak pidana terhadap hak asasi manusia, itu lebih ditekankan menurut pendapat saya, lebih ditekankan hukuman pidana seumur hidup. Berikut ini adalah wawancara saya dengan Kevin Hendra Wijaya, selaku mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Budha Mulia, untuk sebagai pembanding dari sisi psikologi. Pagi Saudara Kevin, saya ingin bertanya mengenai kapasitas Anda sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia. Mengenai materi yang saya sampaikan, yaitu kebijakan penanganan lapas di Indonesia berkaitan dengan overkapasitas, dan materi saya yang selanjutnya itu pidana mati. Menurut pendapat Anda, bagaimana gambaran dari kesehatan mental para narapidana ketika tempat tinggal yang mereka tinggal itu terlalu overkapasitas? Dan apakah mereka perlu adanya bimbingan konseling di dalam lapas, mengingat juga banyaknya para napi yang melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang. Bagaimana pendapat Anda? Baik, Saudara Daniel. Jadi menurut saya overkapasitas di rutan atau lapas sendiri itu merupakan bisa jadi salah satu indikasi yang bisa menggambarkan bahwa seorang napi itu bisa memiliki gangguan mental. Karena overkapasitas sendiri membuat seseorang menjadi tidak memiliki privasi, dan ketika seseorang tidak memiliki privasi, tentu saja dirinya sendiri akan terganggu seperti itu. Jadi ketika seseorang itu nggak punya privasi sendiri, dia nggak bisa melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan gitu. Terus saya juga kemarin sempat baca di salah satu sumber terpercaya, itu overkapasitas lapas sendiri itu bisa menyebabkan seorang narapidana itu menjadi gay atau lesbian gitu, karena hasrat seksual yang ia miliki itu tidak tersalurkan, karena beberapa narapidana sendiri datang itu sebelumnya itu kan memiliki keluarga, dan ketika hasrat seksual dia sendiri tidak tersampaikan, dia akan melampiaskannya kepada sesama narapidana sendiri itu. Nah, setelah itu ada beberapa gangguan mental juga yang bisa disebabkan karena overkapasitas itu sendiri, seperti depresi, post traumatic stress disorder, dan beberapa gangguan lain. Nah, seperti itu mungkin gambaran di overkapasitas sendiri sih. Mungkin karena kurangnya privasi itu sendiri. Lanjut ke materi yang kedua, itu berkaitan dengan pidana mati. Sekarang ini, menurut Anda ini, sekarang kan ada beredar berita hukuman mati itu akan diganti di RUU KUHP, itu akan diganti dengan pidana mati percobaan atau hukuman mati percobaan, dalam artian akan diberikannya waktu selama jangka waktu kurang lebih 10 tahun. Jika kelakuannya berubah dan mengikuti pembinaan atau kelakuannya berubah dengan baik, dapat diringankan hukumannya. Menurut pendapat Anda bagaimana? Apakah setuju atau tidak setuju dengan rancangan undang-undang KUHP yang sekarang ini, mungkin nanti kalau jadi disahkan? Oke. Jadi menurut seseorang itu bisa berubah ya, walaupun memang kepribadiannya cenderung menetap, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang itu akan berubah. Mungkin menurut saya waktu yang dibutuhkan itu dikurangin aja sih, secara mungkin setahun atau 2 tahun. Di situ kita bisa lihat apakah dia udah berubah atau belum. Menurut saya bisa sih diterapkan sih. Oke. Adakah menurut Anda adakah saran atau kritik bagi pembuat undang-undang, pemerintah, akademisi hukum dalam penjatuhan vonis hukuman mati? Mungkin lebih ada sarannya atau tidak? Oke. Sarannya untuk para itu ya, yang bergerak di bidang hukum untuk pidana mati ya. Dilihat dari aspek psikologi. Pertama mungkin kalau kita lihat dia narapidana sendiri itu kan masih punya keluarga kan ya. Punya keluarga, dan mungkin aja punya anak dan punya istri, yang mungkin ketika seseorang dihukum vonis mati gitu kan, pengaruh memperhatikan aspek dari lingkungan sekitarnya si narapidana itu juga gitu, nggak cuma orangnya doang. Sama sebelum dilakukannya vonis mati, mungkin bisa diberikan pendampingan oleh tenaga kesehatan mental, karena di Indonesia sendiri tenaga kesehatan mental itu masih kurang gitu. Ya, seperti itu aja sih mungkin saran saya untuk Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih pendapat Anda. Selamat pagi. Demikianlah penyampaian materi Kapita Selekta Hukum Pidana. Mohon maaf jika ada salah kata pada pemaparan materi kali ini. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.